tuh pasti happy, udah pokoknya ada anak lucu, gemoy gitu. Yang penting anaknya gendut gitu. Tapi ternyata enggak. Aku waktu itu pernah nangis satu kali pas udah jadi ibu itu nangis bosen. Aku bilang sama suami kayak kok bosan banget ya hidup kayak gini ya gitu. Apalagi kalau lihat anak tidur terus akunya cuman kayak nggak tahu mau ngapain. Asinya itu encer banget gitu. Dan anak aku gampang banget jadi lapar lagi. Asinya itu bener-bener kayak air keruh gitu loh. Aku nggak mau jadi ibu-ibu yang gerak susah, yang kayak udah suami juga ngeliatnya udah males kali ya. Parenting Story. Halo Parintian, welcome back to Parenting Story bersama aku Ica. Di sini kita akan membahas dunia parenting update berdasarkan real life story of parenting. Setelah menjadi ibu pasti banyak hal yang berubah dan gak jarang kalau kita tuh ngerasa kehilangan jati diri. Dan hari ini aku bakalan ngobrol sama seseorang yang sudah menjadi ibu tapi tetap bisa menjadi diri sendiri, menjadi pasangan, dan juga menjadi wanita seutuhnya. Please welcome Kak Kerin Permata. Halo, apa kabar Kak? Baik Kak Ica. Senang banget ya terakhir kita ketemu kayaknya 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu, masih gadis. Iya. Nah Kak Kerin, mungkin sebelum kita mulai podcast, boleh dong perkenalkan dirinya dulu. Oke, namaku Kerin, aku umur 29 tahun ini dan aku baru melahirkan, punya baby usianya mau 5 bulan. Oke. New mom banget. Berarti 5 bulan bentar lagi udah MPASI Iya benar, ya. bentar lagi MPASI. Oke. Kak Kerin tuh adalah seorang content creator ya. Betul. Nah, terus juga fun fact-nya nih Kak Kerin, kita juga dulu pernah syuting ya 3 tahun yang lalu untuk salah satu produknya Paninti. Dan itu katanya syuting kayak TVC pertama ya. Betul. Gimana perasaannya dulu tuh? Aku pengen nanya deh. Waktu itu deg-degan banget sih, tapi untungnya tim Paniti itu embrace aku, jadi aku lebih kayak ya udahlah gitu. Oke. Lebih pede. Oke. Kak, ngomong-ngomong tentang jati diri nih. Ada statement yang bilang kalau kita tuh udah jadi ibu itu bakalan kehilangan jati diri. Kak Kerin sendiri setuju nggak? Mungkin awal-awal iya sih. Oke. Mungkin awal-awal masih masa transisi ya, dari single tiba-tiba ada satu bayi yang harus kita Jadi take care gitu ya. Oke, Mungkin awal-awal sih aku juga ada merasa kok kayak gini, sekarang kok apa-apa sekarang nggak bisa sebebas dulu gitu. Kayak oke. apa-apa harus mikir. Semuanya jadi kayak serba salah, bener-bener hektik banget awal-awal gitu. Tapi by the time lama-lama kayak di support juga sama, ada yang bantuin kayak mertua, ada mami aku, ada suami juga, ada neni. Jadi kita lama-lama jadi bisa kayak back to normal lagi gitu. Kayak aku masih bisa jadi aktivitas aku yang dulu-dulu bisa aku lakukan lagi sekarang gitu. Oke, kalau Kak Kerin sendiri ada nggak sih momen yang kayak ngerasa ini bukan aku banget? Ada sih. Oke. Ada. Di momen apa? Kayak aku dulu tuh orangnya lebih ke gimana ya, kurang teliti, kurang disiplin. Tapi sekarang itu udah aku singkirin semua. Jadi tapi harus lebih fokus gitu, kayak harus teliti, harus lebih disiplin, karena sekalinya ada ceroboh dikit aja dalam mengurus anak kan pasti kan bisa bahaya gitu ke depannya gitu. Okay. Jadi aku lebih ada planning lah untuk menjalani apapun tuh, lebih ada planning gitu. Oke, tapi gimana cara Kak Kerin untuk memplanning itu gitu? Pertama sih lebih ke diskusi sih sama suami, soalnya suami juga yang lebih vokal ya. Kayak aku maunya anak aku tuh kayak gini, jadi aku harus ikutin gitu. Gimana yang jalan baik tengahnya supaya anak juga berkembang dengan baik, terus akunya happy, terus suami juga puas gitu sama perkembangan anak gitu. Oke, untuk awal-awal jadi ibu, mungkin Kak Kerin dulu tuh punya ekspektasi ya ibu tuh seperti apa, dan apa yang terjadi sekarang itu udah seperti ekspektasi Kak Kerin atau belum? Belum sih. Belum, oke. Emang dulu gimana Kak Aku pikir tuh ekspektasinya? kayak, aduh pokoknya happy aja gitu. Jadi Iya, ibu tuh pasti happy, udah pokoknya ada anak lucu, gemoy gitu. Yang penting anaknya gendut gitu. Tapi ternyata enggak, setiap hari tuh pasti ada challenge barunya. Ada, kok kayaknya aku nggak bener ya jagainnya, kok kayaknya kurang ya. Si anak ini kok lebih, kayaknya lebih kemajuannya lebih cepat daripada anak aku ya gitu-gitu. Ternyata tuh setiap hari tuh ada pikiran yang aduh bener-bener sebenarnya tuh nggak perlu juga. Sebenarnya kan anak-anak kan karakternya beda-beda, perkembangannya juga beda-beda. Tapi kita jadi mom tuh kayak takut aja gitu, serba takut. Setiap hari tuh ada
ada aja pikirannya gitu. kayak momgul gitu ya, momgul, kayak bener. mikirin Bener. ini cemas, ini mau Benar, apa, ini mau benar, apa, benar. kayak gitu. Padahal itu kayaknya belum tentu juga Betul. sekarang perlu aku pikirin juga gitu. Iya By the bener-bener. time juga anak bakal nanti berkembang dengan sendirinya gitu. Oke, tapi kalau untuk awal-awal dulu Kak Karen tuh pernah baby blues gak? Awal 1 minggu pertama. Minggu pertama, oke. Tapi itu gimana cara ininya buat back Itu to lebih ini ke lagi? aku merasa sakit, badan aku sakit semua Oke, gitu. Jadi pasca operasinya itu aku sebelumnya tuh udah dikasih tahu enggak lah, apalagi kan aku sesar. Sesar tuh nggak sakit lah gitu. Oke. Kayak abis itu bisa langsung jalan, tapi itu bukan buat aku gitu. Buat aku itu sehabis sesar itu sakitnya tuh bukan main gitu. Jadi masa pemulihannya pun aku lebih lama. Oh gitu ya, tapi sebelum lahiran tuh kayak belum kegambar ya seperti apa afternya Belum, kayak gitu, belum sama ada. sekali belum. Berarti emang kayak kaget banget ternyata banget, gini gitu. banget, kaget banget. Ya. Apa yang kayak di luar ekspektasi Kak Expect, ya. Karen. Itu Nggak semuanya. bisa, itu lagi perut lagi sakit, terus anak oe minta susu. Terus harus ini itu, pokoknya aduh kacau balau deh. Oke. Semuanya. Oh, berarti lahiran kemarin tuh sesar or Sesar, Sesar. tapi hampir mau normal. Oke, Karena udah gimana pembukaan 8. jadi Tuh, jadi udah pembukaan 8, bidan sama dokter udah bilang, ini mau normal aja nggak Karen? Tinggal ngeden beberapa kali nih. Sedangkan aku tuh nggak ada, belum ada Persiapan, belajar gitu, apa ada ya, belum belajar nafas, belum belajar apapun tentang mengenai lahiran normal. Jadi aku tetap bilang, aku tetap mau go sesar, aku bilang gitu. padahal sebenarnya secara kondisi Kak Karen bisa untuk Iya, normal. katanya ini udah gampang banget nih, udah tinggal berapa push nih gitu. Oke, oke. Tinggal pas sesar ataupun Iya, normal sesar tuh sama aja lah, sama iya. aja ya kayak. Yang penting kakak sama baby Babynya sehat ya. sehat, Namanya siapa bener. Kak babynya? Mikaela. Mikaela, cantik banget sih namanya. Ada artinya nggak sih Kak? Ada. Mikaela itu artinya itu partner yang baik, teman Oke. yang baik. Kan Oke. jadi one day dia bakalan juga menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri juga. Jadi supaya aku doain dia menjadi seorang wanita yang bertumbuh dengan baik ke depannya di masa depan. Oke, keren banget sih ada maknanya doa gitu deh Doa. sebuah. Kak, ada nggak sih Kak hal yang Kak Karen rindukan sebelum jadi ibu? Ada momen pacaran sama suami, hang out sama teman, tanpa harus kayak aduh izin, nggak enak hati. Bener. Ya terus banyak lah apapun yang kalau dulu pas single mau apa langsung cabut aja gitu, maksudnya kayak langsung oke gas gitu. Bener. Kalau sekarang lebih kayak aduh ini anak belum tidur, tunggu tidur deh baru aku pergi. Udah tidur jadi nggak jadi pergi gitu kan. Jadi ya kita iya. mager atau udah waktunya Iya, udah udah kelewat, capek, udah capek gitu ya. Setelah kakak jadi ibu, itu ada nggak sih kakak sadar ada hal yang berkembang di diri kakak? Ya itu tadi mungkin aku jadi lebih teliti, disiplin gitu. Oke, ya. Sebelumnya pas aku lagi masa-masa single, aku orangnya lebih acuh, lebih ntar lihat nanti deh. Cuek gitu ya. Lebih cuek, ya udah ntar lihat nanti lah gampang gitu. Tapi sekarang nggak bisa sama sekali, apapun harus udah di plan gitu. Oke, berarti hidupnya sekarang tuh lebih terplanning, Iya, lebih apa ya, kayak apa-apa tuh diperhatikan. Karena udah menjadi seorang ibu Betul. katanya emang berubah ya Berubah, gitu. benar. Tapi menurut kakak kan ngomongin tentang jati diri tadi ya, itu berubahnya ke hal positif kah untuk sekarang setelah jadi ibu? Kalau dalam versi kehidupan ya semuanya berubah ke positif, Oke. lebih baik semuanya. Tapi perubahan-perubahan kecilnya itu mungkin yang menurut aku agak kaget, shock gitu, kayak kok begini ya. Tapi sebenarnya itu membawa aku ke arah yang lebih baik. Arah gitu. lebih baik. Berarti setelah menjadi ibu tuh kakak punya arah baru nggak sih dalam hidup? Arahnya ya sekarang ya cuman fokusnya ya bukan ke aku lagi, ke si baby. Lebih dari baby ya. Si baby, apapun baby lah. Nah, sejak jadi mom tuh kakak udah merasa dimengerti belum sih sama kayak orang sekitar atau orang-orang terdekat? Puji Tuhan sih semuanya udah mengerti ya. Malah aku kadang-kadang ngomong sampai suami kayak support sistemnya tuh banyak banget gitu. Apalagi kayak ada mertua juga, ada mami aku, ada keluarga aku. Apalagi suami aku tuh yang juga ikut hands on gitu. Bukan yang kayak cuman aku nggak mau ini ya, tapi dia juga ikut bantuin gitu. Jadi aku pun nggak merasa sendiri. Oke, berarti semuanya di luar sana Semuanya, support, betul. baik itu teman, Betul. keluarga, itu support. Tapi pernah merasa sedih nggak? Sedih pernah lah. Pernah nangis banget. diam-diam nggak? Pernah banget. Kapan di pernah momen banget. apa? Nggak tahu tiba-tiba aja malam-malam gitu. Kayak mungkin karena hormon kali ya atau kayak gimana aku kurang tahu sih.
Tapi suami pun juga kaget kayak, kenapa kamu kok nangis tiba-tiba gitu. Oke, katanya lebih sensitif ya. Benar. Kakak ngerasa lebih sensitif pas hamil atau setelah lahiran? Kayak perasaannya gitu. Hamil sih. Lebih hamil Lebih ya? Hamil sih. Hamil aku almost setiap hari aku pasti ada sedihin sesuatu dan ada nangis. Sebelum lanjut, aku mau info kalau Emily ngeluarin 2 produk terbaru, UV Sterilizer and Dryer 13 liter dan 20 liter. Muat sampai 12 botol, hadir dengan belasan titik lampu UVC dan diamond shape surface di setiap sisinya. Dayanya hanya dari 120 watt aja, lebih hemat dan tetap steril maksimal. Yuk ikutan pre-ordernya sekarang dan cek link yang ada di bawah. Pilih sterilizer sesuai kebutuhanmu. Thank you, bye-bye! Oke, tapi kalau misal jadi ibu tuh yang ditangisin tuh nggak jelas tiba-tiba nangis kayak gitu. Iya. Oh, menarik sih. Aku tuh belum jadi seorang ibu, jadi kayak penasaran gitu. Aku waktu itu pernah nangis 1 kali pas udah jadi ibu itu nangis bosen. Bosan kenapa? Hidupnya jadi bosen banget gitu kayak. Oke. Aku tuh orang yang extrovert, yang fun, yang lebih kayak easy going. Tiba-tiba Iya. menjadi seorang ibu aku yang harus lebih kayak di rumah aja gitu, yang kayak ngapa-ngapain harus pikir-pikir gitu, harus kayak tertahan gitu semua aktivitas aku gitu. Jadi aku bilang sama suami kayak, kok bosan banget ya hidup kayak gini ya gitu. Apalagi kalau lihat anak tidur terus aku cuman kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Oh, jadi pernah ngerasa bosan di awal-awal gitu. Tapi makin kesini sekarang tuh udah Fine. Udah Apalagi fine anaknya udah bisa ketawa bareng, udah bisa diajak bercanda. Nah Kak Kerin, terakhir tuh aku ada lihat postingan kakak nih ya. Ada kayak bilang resolusi 2025. Nah, back to pre-pregnancy weight. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Kak Kerin untuk hal tersebut? Ya soalnya kan aku pas lagi hamil aku naik hampir 20 kilo ya. Jadi Oke, dan itu agak wow banget gitu ya, size aku nggak pernah imagine aku bakalan bisa sebesar itu gitu. Dan aku nggak mau jadi ibu-ibu yang gerak susah, yang kayak udah suami juga ngeliatnya udah males kali ya. Apalagi suami tuh yang orangnya yang tipenya gym banget, yang masih jaga badan banget, masa iya istrinya bentukannya kayak dugong gitu ya kan. Jadi aku lebih kayak mau balikin badan supaya udah bikin diri happy, suami happy. Semua orang juga lihatnya juga nggak, Kerin kok gendut banget sekarang habis melahirkan gitu. Tapi ada omongan-omongan kayak gitu Kak? Ada, banyak dong. Dia bilang, kamu gendut banget. Gendut ya, jadi gendut banget ya sekarang ya, pipi kamu ya apa. Bodo amat lah aku. Oke, tapi itu salah satu jadi motivasi lah ya, berarti ya untuk mewujudkan. Tapi Jadi- sekarang aku lihat udah oke banget. Masih kurang ya. 6 kilo. Masih kurang. Jadi targetnya berapa nih Kak? 54. Oke, biasa tuh kalau activity-nya apa aja nih Kak untuk Kakak laksanain Aku gitu? Sekarang buat kalau olahraga sih aku ke tenis sama yoga. Tenis sama yoga. Kalau tenis sama aku hobi, kalau yoga emang karena badan aku semua sakit-sakit, jadi kayak perlu stretching ya kan abis melahirkan. Jadi aku sekarang lebih into yoga. Oke, itu rutin berapa Rutin, kali? 1 minggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Oh, keren banget sih ya. Nah, kalau untuk pola makan sendiri ada menu-menu khusus atau misalnya ada pola makan khusus yang Kak Kerin lakukan? Yang khusus sih nggak ada sih, cuman aku emang protein intake aku banyakin gitu. Karena kan supaya asinya tuh kental ya, supaya anak aku juga dapat yang baik-baik gitu dari apa yang aku makan. Berarti pola makannya masih tetap 3 kali Tetap, sehari kayak benar. gitu. Kadang kan ada yang intermittent fasting Enggak, kayak gitu. belum bisa diet. Oh, belum bisa diet. Tapi dengan cara kadar karbohidratnya dikurangin Iya, ya betul. gitu-gitu ya. Proteinnya aku banyakin. Oh, proteinnya banyakin. Tapi Kak dengan pola makan yang seperti ini itu pernah ngaruh nggak sih ke ASI? Oh pernah. Oke. Pernah. Aku misalnya contoh nih ya, aku nggak bilang bakmi itu jelek. Tapi kayak misalnya aku makannya bakmi atau enggak yang karbo-karbo yang menurut aku tuh cuman enak buat di mulut aja tapi gizinya kurang gitu ya. Oke. Pas aku pumping, Mhm. asinya itu bener-bener kayak air keruh gitu loh. Oh, Biasanya kan aku dapetnya tuh yang kayak kuning-kuning Iya, gitu. iya, Kalau iya, ini, iya. kalau aku makannya cuma yang karbo doang, nggak ada proteinnya, nggak ada seratnya, itu bener-bener asinya itu encer banget gitu. Dan anak aku gampang banget jadi lapar lagi. Oke. Belum sejam dia udah minta lagi gitu. Oke, jadi dari ngelihat itu baru Kak Kerin balik lagi ke pola makan Benar, awal banyakin kayak gitu. Ya. daging. Banyakin daging. Oke. Ternyata emang berpengaruh itu ya. Pola makan ke ASI ya pada menyusui ini. Nah, apa sih Kak tantangan terbesar bagi Kak Kerin dalam menjaga pola makan?
Tantangannya itu banyak yang ngajakin makan jorok-jorok itu, gorengan, bakmi yang nggak Susah berfaedah, nolak ya, apalagi Kak Karen orangnya ekstrovert, suka main. bener. Apapun aku Iya sih. makan. Kalau sekarang lebih pilih-pilih gitu. Oke, tapi bisa nolak sekarang. Aku Bisa. nggak bisa nih. Nggak Gitu. ya. Tahan sampai 1 tahun lah. Nah, Kak Karen, mungkin ada tips kali ya. Ada nggak sih ASI booster yang menurut Kak Karen tuh nggak bikin gemuk gitu? ASI booster aku sih awal-awal emang dapat dari rumah sakit kan, pil, bentuknya pil. Tapi aku pikir aku nggak mau minum pil-pilan deh. Aku jadinya pakai yang alami kayak susu kacang, almond milk. Terus setiap hari aku dimasakin bubur kacang hijau. Itu menurut aku sih efek banget sih. Oh, itu nggak ngaruh ke berat badan Nggak, berarti sama ya? sekali nggak dong. Kan kita kan homemade. Oke. Oh, berarti biasanya Kak Karen suka bikin makanan sendiri juga nggak? Suka. Aku sama suami suka masak. Oh iya, apa tuh makanan favorit? Kalau aku makannya masakannya tuh masakan Indonesian, kalau suami itu masakan Jepang. Oke, tapi sekarang udah nggak bisa makanan yang berkuah-kuah berminyak-minyak banget lagi ya? Iya, makanya dia yang bikinin. Kacang hijau tadi, Iya. biar ASI boosternya lancar, ASINya lancar gitu ya. Oke. Kalau Kak Karen sendiri percaya nggak sih kalau ada body positivity? Setelah aku hamil, aku juga ada body positivity gitu. Misalnya kayak aku jadi nggak se-slim dulu, misalnya kayak tiba-tiba mau sekurus apapun aku nih, kayak lemak-lemak di sini aku tuh nggak mungkin hilang gitu. Kayak namanya apa ya, mom's belly ya. Iya, Jadi iya. kalau aku pakai baju ketat itu pasti ada aja yang Kelihatan nongol gitu dikit ya. gitu. Tapi aku nggak merasa itu sebuah masalah sih sekarang. Kalau dulu pas lagi zaman aku single, belum jadi mom, lemak dikit aja tuh kayak bikin aku tuh kayak aduh gimana ya, aku gendut banget. Tapi kalau sekarang nggak, kayak udahlah, orang lagi udah ada anak, lagi menyusui, aku nggak bisa sama maunya sendiri gitu. Ya udah nggak apa-apa, terima aja. Ini gedean, tangan, paha, betis semuanya agak melebar. Aku lebih ya udah gitu, lebih woles gitu. Lebih terima. Lebih terima apapun sekarang dalam body seperti apa itu tetap terima kayak gitu ya Kak. Betul. Oke. Nah, akhir-akhir ini tuh kita lihat juga Kak sering nih ya buat lebih sharing Mikaela di sosial media ya. Betul. Lebih ada babynya nih sekarang. Tapi Kakak juga tetap nih berbagi tentang kayak tips olahraga tadi, kayak fits kayak gimana, terus kayak pola makannya juga dilihatin. Nah, gimana sih Kak cara Kakak buat menyeimbangkan semuanya gitu? Kalau aku emang hobi sharing ya, kayak Oke, meskipun gimana pun aku cuma suka posting aja gitu. Jadi apapun aku share, apapun yang bisa membantu mam-mam yang di luar sana juga aku bakalan tetap share. Dan kebetulan misalnya setiap kali aku ada share misalnya mengenai perkembangan Mikaela atau apa, banyak new mom juga yang bisa belajar gitu. Jadi kita sama-sama bisa belajar bareng, sharing gitu. Tapi untuk menyeimbangkan waktunya sendiri itu gimana Kak? Kebanyakan aku posting dan melakukan aktivitas di Instagram aku itu saat baby aku lagi bobo. Oh gitu ya, berarti ada jam-jamnya ini buat anak, nih Betul. buat olahraga, Betul. kayak gitu ya. Gimana cara Kakak tuh biar kayak gak males gitu buat olahraga? Kadang kan suka ada yang, duh mager nanti aja deh gitu. Soalnya kebetulan lingkungan aku semuanya dari teman-teman, suami itu yang hobi banget olahraga. Jadi kalau aku nggak sendiri, aku beda sendiri. Jadi mau nggak mau gitu kayak, ayolah apa-apa diajakinnya olahraga, apa-apa bosen dikit, ayolah kita tenis, ayolah kita ngapain gitu. Oke. Nah kalau misal ditanya nih Kak, sekarang prioritas Kak Karen tuh apa? Ya pasti Mikaela. The first Mikaela. First is Mikaela. Oke. Habis itu yang kedua ya baru diri aku sendiri, supaya jangan kewalahan karena ini baby. Jadi akunya juga nggak bisa jadi diri sendiri, maksudnya kayak nggak bisa melakukan aktivitas yang tadi itu yang aku suka sebelumnya, jadi kehambat karena adanya baby ini. Oke. Tapi kalau hubungan dengan pasangan gimana setelah punya anak? Hubungan dengan pasangan sih so far ya so good. Oke. Karena kan gap umur aku sama suami kan agak lumayan jauh nih, jadi Oke, berapa tahun Kak? Kalau boleh bedanya tahu? itu 11 tahun. Oh 11 tahun. Oke. Jadi dia yang lebih udah dewasa banget, jadi dia yang bisa kayak Karen kayak gini, yang bener tuh gini gitu. Jadi lebih ada yang lebih membimbing, ada yang bisa look up to my husband gitu. Jadi bukan cari di luar, tapi maksudnya kayak apa-apa bisa discussnya bareng sama dia. Oke, nah kalau ditanya seberapa besar peran ayah di dalam pengasuhan ini gimana Kak? Dia orangnya lebih ke research sih, kayak misalnya kayak Oke. sekarang aja
anak aku baru 5 bulan tapi dia udah research tentang akademik gitu. Kayak nanti kayak gini ya Rene, aku maunya yang kayak gini ya gitu. Aku maunya anak aku bisa ini caranya gimana kamu pikirin gitu. Jadi gitu. yang lebih dia yang lebih plannersnya dia gitu. Oke, jadi dia yang kayak harus kayak gini, harus gini gitu. Kalau untuk nanti proses MPASI dia udah cari tahu dulu berarti ya. Nanti kasih makannya ini ya, ikan ini gitu. Lengkap lengkap manfaatnya. semuanya ya. Seru sih, seru tuh kalau punya suami yang support kayak gitu. Bener-bener. Berarti nggak ada ketakutan nih buat nanti ke MPASI, Kak? Ada pastinya. Kan pada bilang kalau udah masuk MPASI berat badan anak tuh kayak ciut langsung. Iya. Langsung jadi menurun gitu. Iya. Nah terakhir juga Kak Karen sempat ini ya post kayak di sosial media tuh tentang pertumbuhan kayak berat badannya Mikaela ya kayak itu dalam kayak kalau nggak salah dari 2,9 jadi 5 atau 6 ya. Iya. Ya, itu dalam beberapa bulan karena Oke. pas awal-awal emang Mikaela ASI-nya lumayan kenceng, lumayan kuat gitu. Jadi aku juga bersyukur banget sih. Aku udah takut banget kok. Aku lihat juga nih bayi-bayi yang lain kok begitu lahir gembul-gembul kok, kok Mikaela kok kurus gitu, kecil gitu. Aku udah deg-degan banget, takutnya nggak bisa jadi gemoy gitu. Ternyata bisa juga. Oh ternyata itu kakak rutin ngapain tuh ngasih asinya Kak? Ya, itu lebih di intensnya lebih banyak gitu. Aku fokus yang pumping tadi itu. Jadi aku bisa stok asi, terus makan aku yang bener-bener super nutrition gitu. Ada nggak sih Kak momen lucu atau happy bareng Mikaela? Pasti ada dong setiap hari. Ada aja, nanti dia bisa duduk, nanti apa bisa ketawa. Sekarang udah Kak bisa apa gitu? Udah bisa muter-muter. Iya, sekarang udah bisa muter-muter, udah bisa ketawa, ngikik-ngikik gitu. Kalau 6 bulan udah mulai duduk ya berarti? Iya, lagi belajar duduk. Lagi belajar duduk, oke. Nah Kak, what if ya jika lo nih kakak peran, tadi kan banyak nih perannya sebagai content creator atau banyak kegiatan tadi aktivitas olahraga, tapi kalau misalnya nih jika ya kakak hanya untuk mengurus Kaela aja, gimana cara kakak bisa memaksimalkan peran itu? Jujur kalau aku cuma disuruhnya jagain anak doang, aku gak bisa. Maksudnya kayak aku bakalan tetap prioritasin anak aku, bagaimanapun kesibukan aku pasti aku prioritasin, tapi ada banyak hal juga yang aku harus perhatiin gitu. Jadi kalau misalnya untuk apa ya namanya ya, tetap harus membagi, tapi tetap prioritas aku anak aku. Oke, tetap harus jati diri tuh nggak boleh hilang sebenarnya kalau jadi ibu ya kayak itu poinnya sih. Oke. Nggak bisa. Kamu tuh ya, paninti aja terus. Emang kenapa sih? Ini tuh program khusus belanja ibu dan anak, produk terkurasi, hemat ratusan ribu, gratis ongkir tanpa syarat, berhasil banget deh pokoknya. Kenapa? Kenapa diam? Ini orang lagi download Paninti app. Download Paninti app sekarang. Ngomong-ngomong nih Kak, ini aku penasaran sih. Kan sebelum ini Kakak tuh kayak seorang content creator tuh dalam bidang fashion stylist ya, kayak fashion gitu. Ada kepikiran gak sih untuk ke arah mom's plan set? Itu kayaknya by doing aja deh, kayak aku nggak ada planning kayak gitu, tapi aku cuma sharing aja, nggak tahu ke depannya gimana. Apa yang menjadi momen gitu betul, ya. Betul. Oke, nggak tahu kita ke depannya gimana ya, tapi emang Kak Karen itu lagi suka-sukanya tuh ngebahas tentang parenting kayak gitu. Dan ya. semenjak aku ada posting mengenai kayak parenting, jadi kayak kekumpul satu community gitu di Instagram aku, jadi kayak kita bisa ngobrol gitu, kayak anak kamu gimana, sharing dong gimana caranya gini gitu. Lebih tiba-tiba jadi kayak perkumpulan ibu-ibu menjadi satu gitu. Di situ Kak Karen suka sharing juga berarti. Iya. Ada nama grup? Enggak sih, belum. Oh belum ya, berarti itu cuman kayak one on one aja gitu. Oh kayak jadi ada yang sering nanya di DM kayak gitu. Oh keren sih, ternyata tuh ada hal-hal yang kayak kita nggak pernah kepikiran tuh bisa terjadi ya kayak salah satunya membentuk komunitas ibu-ibu ini ya. Kayak orang mana kita nggak kenal tapi tiba-tiba kayak ya, percaya sama kita, itu ada kayak kebanggaan tersendiri. Senang banget gitu bisa bantuin moms lain, dan aku pun juga kebantu sama mereka. Kayak belajar hal-hal baru banyak banget sih. Oke. Nah, Kak Karen, ada nggak sih harapan untuk Mikaela nanti ke depan? Harapannya ya pasti supaya dia menjadi orang yang berguna ya, yang baik, punya karakter yang baik, jadi orang yang bijaksana lah gitu, maksudnya kayak punya prinsip hidup yang benar gitu. Jadi dari awal aku pengen nanemin dia yang jadi orang tuh harus lebih
bisa pilih yang mana yang baik, yang mana yang enggak gitu. Dan- Jangan ikutin arus yang enggak gitu. Nah, oke, semoga ya Mikaela bisa menjadi anak yang seperti doa tadi Betul. juga ya Kak ya. Betul. Oke. Kak, mungkin kalau misalnya ditanya ada pesan juga nggak sih buat new mom Gen Z yang lagi dalam masa yang sekarang menyusui nih seperti Kak Karen, yang baru melahirkan seperti Kak Karen sekarang. Kalau yang masih lagi proses lagi mau melahirkan sih 9 bulan itu dipakai buat searching, research kayak apa nih yang bagus buat tubuh aku nih, kayaknya kondisi tubuh aku tuh yang cocok itu apa, harus di prepare dulu, misalnya 6 bulan sebelumnya harus minum vitamin supaya ASI-nya itu keluar. Kalau udah lagi menyusui pun ASI-nya seret, masih banyak banget jalan keluar ya gitu, kayak ada pijat laktasi, ada bisa ke kontrol ke dokter apa laktasi juga, ada ASI booster banyak banget sekarang yang bagus-bagus juga. Bikin di rumah sendiri juga bisa setiap hari, dan itu nggak mungkin, ada data juga yang ngomong kan kalau ASI itu tuh nggak mungkin nggak keluar, meskipun itu sedikit pasti keluar. Betul. Tapi harus kita rangsang terus gitu. Benar-benar. Jadi meskipun capek ya coba tetap aja gitu. Benar. Bahkan katanya juga sekarang tuh walaupun kita nggak ada ASI keluar tuh bisa dipaksa katanya kayak Iya, ada power pumping, pijatnya betul, gitu. betul. Ada pijat Semuanya khusus. pasti bisa sih, asal kita mentalnya kuat aja. Lihat anak apa jadi gemoy, gendut, apa sehat, pasti kita bisa. Oke, Kak Karen, seberapa senang sih Kak Karen menjadi seorang ibu? Senang banget. Dari aku SMP itu udah jadi cita-cita aku menjadi ibu. Tapi baik dari kesenangan itu, tapi memang banyak banget capeknya, tapi tetap happy banget gitu. Nah, Kak Karen, setelah jadi ibu ada nggak sih produk yang menjadi favorit dari Kak Karen sekarang? Yang aku sering pakai itu tuh salah satunya UV steril Oke, UV. sterilizer gitu ya. Oke. Nah, Karena itu aku pakai 24 jam kan, buat cuci botol, cuci alat pumping gitu. lebih steril ya berarti. Oke. Gitu. Nah, ngomong-ngomong produk nih Kak Karen, apa sih, ada nggak sih produk Paninti yang udah Kak Karen gunakan? Ada dong. Apa tuh, boleh sebutin nggak? Yang UV buat cuci baju. Oh iya, UV Iya. dulu ya, UV. Yang dulu banget, yang buat baju Nah, baby. Angli, Sekarang juga aku udah prepare yang buat empasi. Oke. Itu Tapi yang favorit deh, coba satu favorit. favorit aku udah coba tuh yang buat empasi. Oke, yang Yang slow kayak cooker gitu, ya. slow cooker. Oke, next nih Kak, kita bakalan main games nih ya. Ada This or That. Ini tentang seputar mom sih. Dan nanti Kakak tinggal pilih di antara dua pilihan, dan mungkin boleh nanti kenapa sih pilihan Oke. ini gitu. Pertama, This or That. Kakak pilih tidur 8 jam atau me time 1 jam. Tidur 8 jam. Why? Karena ya supaya ini nggak begini nih, mata udah hitam-hitam, tidur 8 jam itu menurut aku sekarang sebuah gift ya sebagai mom. Oke. Karena Tidur 8 memang jam. berat banget karena jadwal-jadwalnya Iya, betul. untuk menyusui tadi ya. Nah, nangis bareng bayi atau pura-pura kuat? Pura-pura kuat. Kenapa? Ya nangis bareng bayi buat apa? Aku yang pusing, semakin pusing denger baby nangis. Katanya biar ini nutupin kalau kita tuh sedih gitu. Oke, pura-pura kuat Pura-pura aja ya. kuat aja. Aku bisa. Aku bisa. Oke. Pumping tengah malam atau ganti popok bayi yang pup di tengah malam? Pumping tengah malam dong. Oke, karena kalau pup beresin Iya, ini. iya. Ngantuk-ngantuk. Oke. Me time 30 menit di kamar mandi atau scroll sosial media sambil nyusuin? Me time di kamar Me time mandi. di kamar mandi. Emang me time sangat membutuhkan Iya. me time sekarang. Betul. Oke. Nah, dapat hadiah baju lucu buat bayi atau dapat baju menyusui? Baju lucu buat bayi. Apapun sekarang buat baby ya. Apapun buat baby, bener. Kayak kita mau beli baju katanya tuh kayak ngeliat, oh ini buat anak nih, buat anak. betul, Katanya udah betul, kelupaan. Sering banget ya. Nah, ada lagi nih Kak. Bayi tidur di tempat tidur sendiri atau bayi tidur bareng sama kakak dan pasangan? Tidur sendiri. Oh, sekarang udah Tidur di baby crib sendiri. oh baby cribs ya. Oke. Lebih pilih memprioritaskan hubungan dengan pasangan atau memprioritaskan hubungan dengan anak? Sekarang sih dengan anak. Dengan anak ya. Tadi sebenarnya udah dijawab juga ya di awal ya. Pilih staycation sendiri di hotel atau liburan keluarga tapi Kak Karen yang repot? Liburan keluarga tapi aku repot. Gak apa-apa repot, yang penting. Oke,
Kak Karin sepertinya udah semua segmen hari ini udah kita bahas tadi tentang all in, tentang jati diri, semuanya udah kita bahas. Terima kasih buat Kak Karin sudah datang di Parenting Story di Paninti Podcast ini. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, buat panintian yang pengen dapetin produk-produk seperti yang Kak Karin omongin tadi, bisa langsung aja cek di Paninti app atau cek link di bawah ini. Oke, saya Ica, sampai jumpa di next podcast. Bye-bye!